Nama saya Deddy Kurniawan. Saya angkatan 2005. Tua sekali ya. Tapi kalau lihat dari muka, wajah kita sebenarnya sama kok ini. Nggak jauh beda muka-muka kita. Awet muda semua. 2010, 2009 saya tamat. 2010 saya melayani di Jakarta. Tahun pertama melayani sebagai Bible teacher di Sekolah Makarios. Kemudian tahun berikutnya melayani sebagai Associate Gembala di Eklesia. Saat itu memegang Eklesia Ministry Menara Imperium, Ministry Perkantoran. Kalau kalian ke Rasuna Said ada Menara Imperium. Kami buat ministry di situ dan saya pegang ministry di situ. Kemudian tahun berikutnya dipindahkan kembali ke Makarios sebagai Associate Gembala sekaligus chaplain di Sekolah Makarios. Makanya ada beberapa murid-murid saya yang di sini hadir juga. Kemudian setelah beberapa tahun melayani di Makarios, saya ditempatkan di Sekolah Sahabat Cabang Kairos. Dulu Sekolah Sahabat Cabang ini namanya Flobamora. Kalau teman-teman semua pernah dengar Flobamora, ini adalah gugusan kepulauan di timur ya. Flores, Sumba Timor, Alorote. Jadi mereka semua adalah orang-orang timur yang datang merantau di kota Jakarta. Mereka bentuk sekolah sahabat. Kemudian saya ditempatkan di sana. Kita bergumul bersama-sama penginjilan di tempat ini. Akhirnya tahun 2018 kita bisa organisir cabang ini menjadi sebuah gereja yang mandiri. Dan tahun 2019 saya ditempatkan di Menteng, Associate Gembala di Menteng sampai saat ini. Oke, itu latar belakang kehidupan pelayanan saya. Saya sudah menikah. Di layar yang terlihat itu istri saya. Cantik sekali ya. Kalau kalian semua pernah nonton Beauty and the Beast, ini kisah nyatanya, Beauty and the Beast. Kalau kalian butuh bantuan, saya bisa menawarkan beberapa bantuan. Kalian bisa menghubungi saya di alamat email saya sudah tampilkan di layar dari tadi. Kita bisa belajar bersama-sama tentang pelajaran Alkitab. Masakan istri saya memang sangat enak-enak. Kalian bisa lihat wajah saya, wah, ini kalau orang Manado bilang poco-poco. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan masakan mama kita. Betul kan? Mau pacar kalian masak enaknya kayak gimana, tetap masakan mama kalian nomor satu. Nah, saya suka mama saya, kalau masak, saya orang Jawa, tapi saya dibesarkan di Manado. Mama saya, kalau saya pulang ke Manado, mama saya suka masak masakan kesukaan saya ini. Ini daun pangi, daun keluak, daun pangi, dibikin kayak buntil. Kalau orang Manado biasanya pakai daging babi, kami di rumah pakai daging tahu. Daging tahu. Jadi tahu dibungkus, wah enak sekali. Saya bisa menghabiskan 2-3 bungkus sayur ini dengan nasi yang panas. Wah, nikmat sekali. Dan itu makanan favorit saya. Saya tahu kita semua punya makanan favorit, ya. Pasti punya makanan favorit. Entah jenis apapun makanan favorit kita semua. Waktu Michelle mewakili teman-teman PCM menghubungi saya langsung teringat, apa yang saya mau bagikan sama teman-teman PCM semua? Apakah saya mau bagikan pangi bungkus tahu bungkus pangi, atau saya harus bagikan makanan-makanan yang lainnya? Saya tahu kalian semua punya makanan-makanan favorit dengan pembicara-pembicara favorit. Dan kalian bisa dapatkan itu semua bebas, akses di mana saja. Tapi mohon maaf kalau siang hari ini, makanannya mungkin kurang berkenan dengan apa yang ingin kalian makan. Ya, anggaplah siang hari ini kalian makan junk food ya, makan makanan ringan. Tidak berat-berat materi siang hari ini. Dan semoga kalian bisa mengunyahnya, menelannya, dan itu boleh jadi kesehatan. Oke, sudah siap? Kalau kita ikut kontes fotografi, anak-anak muda sangat suka fotografi. Kemudian fotografinya temanya terkejut, mungkin Bileam ini bisa menang. Kontes terkejut wajah Bileam ketika dia kaget lihat keledainya bisa bicara. Atau Naaman bisa jadi kontestan lainnya yang menang. Ketika dia terkejut melihat kusta yang ada di tubuhnya hilang. Atau mungkin 3 pemuda Israel ini yang menang. Ketika mereka takjub, terkejut menyaksikan bagaimana mungkin Laut Merah bisa terbelah.
Atau mungkin dua bapak Israel ini yang menang ketika mereka menyaksikan ada makanan yang jatuh dari atas langit dan mereka bisa menikmati makanan itu. Entah kalian mau pilih yang mana, tapi andai kata kalian pun ikut kontes wajah terkejut ketika kalian menyaksikan betapa ajaib dan hebatnya Tuhan bekerja dalam hidup kalian semua, hidup saya, kita semua, mungkin foto wajah terkejut kita yang akan menang dan terpampang bahwa kita benar-benar menyaksikan betapa ajaib dan tidak terduganya jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bukan 4 kisah tadi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas wajah terkejut dari seorang wanita yang bernama Maria. Encounters with Jesus at the tomb. Oke. Ada 3 fokus pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama pada siang hari ini. Ketika kita membahas wajah terkejut dari Maria, ketika dia bertemu dengan Yesus di kubur. Yang pertama adalah kita akan mempelajari Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan dari hal-hal yang tidak terduga. Dan yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan dari hal-hal yang tidak mungkin. Dan yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Oke? Saya tahu kita semua punya Alkitab, tapi saya tampilkan di screen. Mungkin screen kalian terlalu kecil, anggap saja demikian. Kalian bisa buka Alkitab. Mari kita buka sama-sama di Markus pasal yang ke-16. Kisah ini adalah kisah kebangkitan Yesus. Markus pasal yang ke-16. Ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur Yesus. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena Maria, ada 2 Maria dan 1 Salome. Wanita ini, mereka pergi ke kubur Yesus. Kapan mereka pergi ke kubur Yesus? Pagi-pagi benar, katanya setelah matahari terbit. Kenapa saya bilang ini menarik? Apa yang memotivasi 2 Maria dan Salome untuk pergi ke kubur Yesus pagi hari itu? Apa yang bisa mereka harapkan dari Yesus yang sudah mati di dalam kubur? Terakhir kali mereka ketemu dengan Yesus adalah hari Jumat ketika mereka melihat Yesus dipukul, dicambuk, dan dibawa ke atas bukit untuk disalib. Mereka pun bisa menyaksikan ketika tubuh Yesus yang sudah terbaring kaku, penuh dengan luka-luka, harus dibawa ke dalam kubur batu. Dan kubur batu itu harus ditutup, disegel, bahkan ada penjaga di sana. Dan ketika pagi-pagi mereka pergi ke kubur, entah apa yang membawa mereka pergi ke sana, tidak ada sebetulnya bisa mereka harapkan dari tubuh Yesus yang sudah mati dan terbujur kaku. Kalaupun mereka pergi ke sana, cuma karena satu hal. Alkitab katakan mereka ingin pergi meminyaki Yesus. Ini menarik ya, karena tidak ada Petrus di sana. Yang menariknya kemudian adalah tidak ada Andreas di sana. Yang menariknya kemudian tidak ada Yakobus dan tidak ada Yohanes di sana. Hanya 2 orang Maria. Oke. 2 wanita ini pergi ke kubur Yesus hanya demi sebuah maksud. Tugas yang seharusnya mereka lakukan. Meminyaki tubuh Yesus yang sementara terbaring di kubur. Kalau kemudian kita bandingkan di Yohanes 20 ayat 1, saya matikan screen-nya supaya saya bisa melihat kita semua. Yohanes 20 ayat 1. Dan bagusnya kita semua bisa buka Alkitab, tidak terpaku pada ayat di screen. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kalau kita bandingkan cerita di Markus pasal yang ke-16 dan Yohanes pasal 20 ayat 1, sepintas ada perbedaan tentang waktu di mana mereka pergi ke kubur Yesus.
Kalau di Markus pasal yang kedua, mereka pergi setelah matahari lewat. Tetapi di Yohanes pasal 20, mereka pergi ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar. Bagi orang yang suka menyelidik Alkitab, mereka akan bilang, oh ini masalah, ini masalah. Bagi kita yang tahu Alkitab, ini tidak masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena dua ayat ini menyampaikan hal yang sama-sama benarnya. Mungkin saja mereka berdua pergi pagi-pagi benar, sesampainya di kubur Yesus, hari sudah terang. Karena matahari katanya sudah terbit. Atau boleh saja, mereka pergi pagi-pagi benar, sesampainya di kubur, waktu menunjukkan matahari sudah terbit, tapi hari masih gelap. Manapun cerita konsep yang mau kita ambil, yang pasti pagi hari itu, dua Maria pergi ke kubur Yesus. Mungkin saja kegelapan hari itu bukan saja karena kondisi alam, bahwa matahari sudah jamnya lewat, tapi masih gelap. Tapi kalau saya mau melihat, kegelapan yang terjadi pada pagi hari itu karena kondisi spiritual yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka menyalibkan juru selamat mereka. Dan kegelapan itu bukan saja menunjukkan kondisi spiritual umat-umat Israel, tapi kegelapan itu juga menunjukkan kondisi spiritual Petrus, murid yang menyangkal Yesus. Lebih lagi, kondisi kegelapan itu menunjukkan kondisi spiritual Yudas yang menjual Yesus, plus dia mati bunuh diri. Tapi di tengah-tengah situasi yang sangat gelap itu, entah mengapa, dua Maria dan Salome masih pergi untuk mau melihat Yesus. Mana Petrus yang bilang, walaupun langit runtuh, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Mana Andreas yang punya peranan penting bawa 5 roti dan 2 ikan pada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Di mana Yakobus dan Yohanes yang setiap kali Yesus berjalan keliling-keliling, mereka selalu ada di depan. Kalau ada yang mau macam-macam sama Yesus, dihantam sama mereka berdua. Ingat cerita waktu Yesus ditolak di sebuah perkampungan? Apa kata Yakobus dan Yohanes? Guru, yuk kita berdoa yuk, supaya api turun dari langit binasakan kampung ini. Di mana mereka berdua, pagi masih enak tidur. Tapi dua Maria dan Salome, pagi hari itu, tanpa sebuah motif apa-apa. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Yesus. Apa yang diharapkan? Yesus bicara bawa firman? No, dia mati. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Yesus. Berbeda dari murid-murid yang lain. Dua Maria dan Salome ini. Mereka pergi. Kenapa mereka pergi? Karena mereka melakukan sesuatu yang mereka harus lakukan tanpa motif apa-apa. Teman-teman PCM, ada waktu dalam hidup ini ketika kita melakukan sesuatu, maka benar sama sekali tidak ada motif bagi kita untuk melakukannya. Bahkan ketika kita mengharapkan kasih, waktu kita melakukan hal itu, yang kita dapatkan kembali adalah pengkhianatan. Ada waktu ketika kalian, kita semua, datang tepat waktu pada hari Sabat. Bahkan mungkin sebelum waktunya, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Bahkan mungkin ketika kita melakukan sebuah pekerjaan pelayanan, menjadi alat Tuhan di ladang pekerjaannya, tidak ada mungkin yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena memang itu harus kita lakukan. Nah, hal yang paling membahayakan adalah ketika kita melakukan ketika kita melakukan sebuah pelayanan dengan motif, wah, saya akan mendapatkan sesuatu dalam pelayanan saya. Sebagai contoh, kita semua melakukan pelayanan, tapi tidak ada orang sama sekali yang mengucapkan terima kasih sama kita. Maka yang pertama, kita akan kecewa. Kita rasa kepahitan. Saya sudah melakukan hal ini, saya sudah melakukan itu dalam pelayanan, sama sekali tidak ada orang yang menghargai saya. Maka hal kedua yang terjadi adalah, karena kalian kecewa, kita semua marah, kita rasa kepahitan, kita akan berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi, teman-teman, ada saatnya di mana Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, bukan karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Tapi ada saatnya ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, dan kita lakukan, karena itu memang harus kita lakukan. Tidak ada pikiran apa-apa.
kalau kita melakukannya. Tanpa ada pikiran bahwa Tuhan akan memuji saya, Tuhan akan meninggikan saya, mungkin saya nanti akan dipilih menjadi pimpinan saya. No, 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 bukan. Motifnya sederhana. Hal itu benar untuk dilakukan. Berapa banyak dari antara kita yang sebelum gereja online seperti ini, gereja offline, di tempat di mana kita berada, kita datang gereja tepat pada waktunya. Atau mungkin sebelum waktunya. Saya sebagai seorang pendeta, saya akan amazed dan memuji nama Tuhan ketika ada banyak orang-orang muda yang melakukan hal ini. Bukan karena, oh pendeta, saya disuruh pimpin sekolah sahabat, jadi saya harus datang pagi-pagi. Atau bukan juga karena tugas teman-teman orang muda harus menyambut tamu di depan gereja, karena mereka adalah anggota diakon atau diakones. Bagaimana kalau kita bukan anggota diakon? Bukan anggota diakones. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya anggota jemaat biasa. Apakah kita akan datang tepat waktunya ke gereja? Bukan supaya saya dilihat rajin, oh tahun depan kalau saya rajin datang ke sekolah sahabat, saya akan dipilih jadi staf sekolah sahabat. No. Ketika saya datang tepat pada waktunya, pada jam kebaktian, bukan karena supaya saya dapat apa-apa, tapi karena memang harusnya demikian. Berapa dari antara kita datang ke kebaktian, ke gereja, kita bawa Alkitab. Pengaruh teknologi, jadi handphone bisa digunakan jadi Alkitab, oh kita bisa debat panjang soal itu dari sisi teologi dan etika. Tapi poinnya adalah, berapa banyak dari antara kita yang tidak menggunakan handphone ketika kebaktian untuk maksud yang tepat. Bukan supaya orang lihat saya jadi contoh, sehingga orang puji-puji saya karena saya boleh jadi role, jadi model di dalam gereja. Tapi ketika saya tidak menggunakan handphone di dalam Alkitab selama kebaktian, itu adalah hal benar yang saya lakukan. Sekarang kita tidak pergi ke gereja. Mungkin saja kita makin liar menggunakan handphone kita selama jam ibadah. Kenapa? Karena di gereja saja yang dilihat banyak orang, saya masih menggunakan handphone di dalam kebaktian. Apalagi di rumah yang tidak ada orang melihat saya. Sekarang pertanyaan saya makin lebih ekstrim. Kenapa? Karena pagi yang saya makan itu, isi tahunya pedas. Jadi waktu saya makan benar-benar meledak di mulut saya. Jadi kalau khotbah ini tidak pedas, rasanya kurang menyentak. Bagaimana kehidupan kerohanian kita di situasi pandemik sekarang ini? Kalau beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, kita sering datang telat ke gereja. Ya? Sekarang gereja di rumah ini. Jangan-jangan kita lebih santai dibandingkan waktu sebelum ada pandemi. Oh, nggak perlu belajar sekolah sahabat, orang nggak ada yang nanya-nanya di rumah. Nah, main HP, matiin aja. Layarnya kan nggak ada yang tahu. Oh, bukan berarti saya mau bilang bahwa yang mati videonya ini lagi main HP ya. Bukan, bukan. Maksud saya adalah bagaimana kehidupan kerohanian kita sebelum dan sementara pandemi ini. Apakah kehidupan kerohanian kita makin naik atau jangan-jangan malah makin merosot? Mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan ini. Kenapa? Kalau kita mengerti alasan apa kita melakukan sesuatu, maka bukanlah sebuah kerugian apabila kita melakukannya. Kenapa? Karena hal itu benar untuk kita lakukan. Maka ketika dihimbau, teman-teman PCM, mari kita lakukan ini. Maka kita semua akan melakukannya. Ketika ada himbauan di gereja, teman-teman orang muda, mari kita lakukan ini. Bukan karena ada sesuatu yang bisa saya dapatkan, tapi karena itu memang benar, harus saya lakukan, maka saya akan lakukan. Seperti kedua Maria dan Salome. Mereka pergi ke kubur Yesus bukan karena banyak alasan, cuma satu aja alasannya. Mereka pengen mengurap Yesus. Mereka pengen meminyak Yesus. Dan apa yang mereka lakukan itu benar, dan itu harus dilakukan. Yang menarik kemudian adalah ketika mereka pergi, tidak banyak sama sekali hal-hal yang mereka pikirkan sehubungan dengan kenyataan apa nanti akan saya hadapi waktu saya sampai di kubur Yesus. Ini kalau teman-teman izinkan saya berimajinasi ya. Jumat malam, buka sahabat mungkin mereka ya, di salah satu unit apartemen mungkin di unit apartemennya Thomas. Mereka kumpul di situ sambil menenangkan Thomas kan, karena Thomas kurang percaya. Terus tiba-tiba, kan ini Maria, dua Maria, Salome, mereka wanita kan? Wanita-wanita tidak sanggup menahan aura kesedihan, ekspresi apa saja wanita kadang-kadang sukar untuk menahan. Jadi mungkin Sabtu malam itu, malam Minggu mereka habiskan di tempat
apartemen Thomas mungkin mereka ngobrol-ngobrol. Kemudian Maria mungkin keceplosan ngomong, bagaimana kalau besok kita pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus yuk? Wah, ini Petrus ini. Tahu Petrus kan meledak-ledak kan? Maria, udah gila lo Maria. Lo nggak tahu waktu Yesus ditangkap malam itu, mereka semua cari siapa pengikut-pengikutnya. Kalau kalian berdua, kamu tambah kamu Salome. Kalau kalian pergi ke sana, habis kita semua. Karena mungkin mereka tidak tahu, Petrus adalah salah seorang yang ditanya, apakah engkau bagian dari Yesus? Karena kebetulan mungkin ini di rumah, Thomas mungkin langsung bilang, sudahlah, Maria, jangan dulu kemana-mana. Kita semua tahu, ini resiko besar. Karena ancamannya bukan kalian saja, tapi ancaman itu akan berlaku untuk kita semua yang ada di sini. Mungkin Matius adalah orang yang paling bijaksana, karena dia sekolah. Tidak sama seperti murid yang lainnya. Pemungut cukai kan? Ahli pajak. Tidak mungkin dia tidak pintar. Jadi dia nasihati mereka semua. Mungkin Maria, kalau kamu serius pergi ke sana, tolong pikirkan baik-baik. Kamu tahu kubur batu itu? Kubur batu itu selain dijaga oleh para penjaga, kubur batu itu berat karena ditutup dengan batu yang sangat besar. Kamu tahu beratnya berapa? Kira-kira 300 kilogram. Dan itu berat yang sangat normal bagi kebanyakan kubur batu yang kita sering jumpai. Sorry Maria, kalau kalian bertiga, berat kalian ditambahkan, masih tetap berat kalian berbanding terbalik dengan berat penutup kubur batu. Jadi mungkin kalian perlu pergi dulu ke Gold Gym, Fitness First, ya kalian olahraga dulu, gain your muscle, baru kalian pergi ke sana. Kenapa? Karena apa yang kalian lakukan itu tidak mungkin. Dan bisa saja ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kedua Maria dan Salome ketika mereka memutuskan untuk pergi ke kubur Yesus sepagi hari itu. Mari kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lihat. Siapa yang akan gulingin batu itu? Mungkin ini ibu-ibu ini ceritanya makin heboh ketika mereka ada di jalan. Kemudian mereka langsung bingung, nanti Maria siapa yang mau kasih guling batu itu? Si Salome mungkin pikir, Maria kalian berdua aja ya. Saya kan tidak terlalu besar badannya. Kalian berdua aja yang lebih kuat. Sadar atau tidak, kalimat ini melekat prinsip dasar kerohanian. Dan ini penting. Kalimat ini bukanlah kalimat kurang percaya atau kurang iman. Bukan. Ini kalimat yang biasa. Menyadari bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Kenapa? Karena perjalanan pagi itu adalah perjalanan yang sangat membahayakan. Nyawa taruhannya, eksistensi dari murid-murid bergantung pada perjalanan pagi hari itu. Jadi kalau mereka tertangkap, habis. Saya tidak yakin ibu-ibu yang sangat luar biasa ini, Maria dan Salome, tidak memikirkan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka semua pikirin. Tapi apakah semua pertanyaan-pertanyaan itu menghalangi mereka untuk punya langkah agar mereka pergi ke kubur Yesus? No, tidak. Di dalam perjalanan iman kita, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dalam pikiran kita. Dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penghambat bagi kita agar kita punya langkah iman untuk pergi melihat Yesus. Walaupun dalam perjalanan itu sering kita tidak dapat apa-apa, sama seperti Maria. We got nothing. Tapi entah mengapa, karena kecintaannya kepada Yesus, walaupun tidak dapat apa-apa pagi hari itu, walaupun resikonya mereka tertangkap, bahkan mungkin nyawa mereka harus hilang, mereka tetap pergi ke kubur Yesus. Kenapa? Kembali. Karena itu hal yang harus dilakukan. Itu hal yang harus dilakukan. Dan apa yang terjadi? Mungkin ini, kalau ada staf PCM bagian dokumentasi, sembunyi-sembunyi dari balik kubur, dan lihat ekspresi ketiga wanita itu cocok untuk difoto dan dijadikan foto profil
Kenapa? Kita lihat ayat yang keempat dari Markus pasal 16. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, perhatikan, dari mana mereka lihat? Dari jauh atau dari dekat? Dari dekat. Kalau mereka melihat dari dekat, itu berarti mereka bukan semakin menjauh dari kubur, tapi semakin dekat dengan kubur. Itu berarti bukan jadi penghalang semua pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir apakah kita sanggup untuk bertemu dengan Yesus yang sudah mati di kubur itu. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Petrus di Matius 26 ayat 57 dan 58, ketika Yesus ditangkap, oke, kemudian semua murid-murid lihat fakta, cerita, dan peristiwa ini, Alkitab mencatat di ayat yang ke-58, Petrus mengikut Yesus dari jauh. Ini Petrus yang baru habis potong telinga, yang mengaku sok jagoan, tapi begitu situasi kacau terjadi, di mana Petrus? Dia ikut Yesus, tapi dari jauh. Ketika tantangan iman mengancam nyawa Maria, dua orang Maria dan Salome ini, mereka tahu risiko-risiko yang terjadi. Tapi di mana mereka pagi hari itu? Mereka tetap pergi ke kubur Yesus. Berbanding terbalik dengan tokoh Petrus yang luar biasa. Teman-teman PCM, kalau saja kita punya langkah iman, sama seperti dua Maria dan Salome tadi, maka kita akan mengalami apa yang dua Maria ini alami di Markus 16 ayat yang keempat. Ketika batu itu benar-benar terguling dan mereka terkejut. Kalau kita sama seperti Maria, kita akan sanggup melihat batu itu terguling dan kita terkejut. Yang membuat kenapa sering kita tidak terkejut adalah kita tunggu dulu batu itu terguling, baru kita datang ke sana. Dua Maria dan Salome ini bisa saja pergi menunggu batu itu digulingkan, baru mereka pergi ke sana. Tapi mereka tidak perlu menunggu hal itu terjadi. Jadi fakta batu itu belum terguling, justru disitulah letak sensasi berjalan dengan Kristus. Ketika kita menyaksikan dan merasakan kejutan-kejutan, sehingga wajah kita semua melongo dan tidak percaya ternyata begini jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, itu semua diperlukan langkah iman. Kalau tidak ada langkah iman, maka kita tidak akan pernah sama sekali menyaksikan batu-batu itu tergulir di hadapan kita, sama seperti kedua Maria dan Salome. Kita bertemu setiap Sabat bukan di gereja? Tapi kita bergumul agar setiap Sabat kita datang pagi. Tepat pada waktunya. Ini adalah batu kubur yang sementara menutupi kubur kematian rohani kita. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi kita agar kita sanggup menggulirkan batu itu. Tapi seberapa sanggup pun kita menggulirkan batu itu, kita tidak akan pernah sanggup kalau kita tinggal langkah kita. Kalau kita berpikir dengan semua pertanyaan yang akan menghalangi kita untuk pergi tepat waktu pada hari Sabat datang ke gereja, kita nggak akan pernah datang tepat waktu. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana tidak masuk akalnya jalan Tuhan untuk menggulirkan batu datang telat ke gereja, malas ibadah, kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan menyaksikan hal itu akan terjadi. Kita bergumul, bagaimana supaya saya tidak kena jam kuliah pada hari Sabat atau ujian pada hari Sabat. Tuhan, gimana ini? Saya tidak bisa punya izin pada hari Sabat. Kita semua berharap Tuhan setia menolong saya, ya, menolong kita, memberikan jalan keluar supaya Sabat kita tidak kena jam kuliah, kita tidak kena jam ujian. Tapi bagaimana mungkin saya mengharapkan Tuhan setia sama saya sementara saya tidak setia sama Tuhan? Kalau ukuran prinsip kesetiaan hidupmu jadi ukuran prinsip kesetiaan Tuhan, terlalu kita. Karena kita sementara membatasi kesetiaan Allah yang tidak terbatas itu. Bagaimana mungkin kita mau menyaksikan batu itu tergulir,
kalau kita tidak punya langkah iman dan menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tunggu, tidak ada ujian pada hari Sabat dan kelas pada hari Sabat, baru kita bebas dan bisa menikmati berkat Sabat. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Pelihara Sabat. Sucikan Sabat. Walaupun kita tahu ada tantangan yang ada di hadapan kita. Ketika kita melakukannya, pastikan, saya jamin, wajah kita akan terkejut ketika Tuhan menggulingkan batu tantangan ujian dan kuliah hari Sabat itu bergulir di hadapan kita. Kita boleh saja aktif dalam semua kegiatan pergerakan penginjilan. Wah, boleh. Kita boleh saja memenangkan banyak jiwa di luar sana dengan hebatnya. Tapi kalau kita melupakan orang tua kita, saudara kita yang ada di depan mata kita, di samping kita untuk kita selamatkan, nggak ada bedanya kita sama orang Farisi yang ditegur Yesus di Matius 23:15. Kamu celaka orang Farisi, ahli Taurat. Kamu nyeberangi laut, kamu jadikan mereka penganut agamamu, tapi habis itu kamu jadikan mereka orang yang masuk neraka, malah lebih jahat daripada kamu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat lupa bahwa banyak orang di sekitar mereka yang belum sama sekali tahu apa makna kebenaran. Kita boleh saja bangga banyak orang yang kita selamatkan. Saya boleh saja bangga. Saya boleh lihat berapa baptisan yang saya dapatkan. Tapi apakah saya bisa pastikan istri saya, bakal anak kami akan lahir nanti, orang tua saya, apakah mereka juga punya pengalaman keselamatan yang saya alami? Mungkin kita bergumul untuk hal itu. Tapi kalau saya tidak punya langkah iman untuk melakukannya dan memastikan bahwa istri, bakal anak saya, orang tua saya akan mengalami pengalaman itu, maka saya tidak akan pernah menyaksikan batu kubur itu tergulir di hadapan saya. Boleh saja kita bangga sebagai identitas kita anak muda Advent. Oh, gua anggota PCM, coy. Tapi ingat, kita lupa bahwa penghalang besar mengapa banyak teman-teman kita yang tidak tertarik sama kehidupan anak muda Advent, karena kita sama sekali tidak pernah menuntun mereka kepada Kristus. Kenapa? Karena yang mereka kenal, kita nggak makan babi, kita nggak minum teh, nggak minum kopi, dan kita nggak kemana-mana pada hari Sabtu. Bawa mereka kepada Kristus. Maka kita akan saksikan batu itu akan tergulir di hadapan kita, dan kita bisa menangkan banyak jiwa di kampus, di tempat di mana kita ada. Dan itu adalah kegagalan terbesar yang saya lakukan ketika saya berkuliah dulu. Karena saya dibesarkan di lingkungan Jawa, di rumah kami pakai bahasa Jawa. Tapi karena besar di Manado, jadi kalian bisa bayangkan, orang Jawa medok kayak begini pakai bahasa Manado. Teman-teman yang di lingkungan bergaul, mereka semua tahu siapa saya. Semua tahu. Dan di Unclub di kampus, saya senang bergaul dengan teman-teman yang tidak Advent. Kenapa? Ya kampus Advent, bergaul lagi dengan orang Advent, apa ya, nggak suceng lah orang bilang. Mending bergaul dengan yang nggak Advent. Sambil kata saudari Elvira tadi, membawa diri dalam pencobaan. Ketika bergaul dengan mereka, saya coba pastikan mereka, agar mereka tahu bahwa saya adalah seorang calon pendeta, tidak makan babi, tidak minum teh, tidak minum kopi. Dan saya tidak kemana-mana pada hari Sabtu. Dan mereka tahu, di Pioneer Chapel, saya mengajar sekolah sahabat. Jadi itulah status, dan itulah apa pandangan luar yang mereka tahu tentang hidup saya. Ketika saya ajarkan itu kepada mereka, sama sekali tidak ada dari antara mereka yang bertobat dan ikut Kristus. Kenapa? Karena saya tidak pernah kepada Kristus. Ketika saya menuntut mereka kepada Kristus, jauh lebih indah daripada saya memperkenalkan I am a Seventh-day Adventist. Mungkin kita adalah anak muda dan biasa, tidak seperti yang lainnya. Kita tidak cukup aktif di gereja, apalagi terlibat di PCM. Jangankan bahas sekolah sahabat, ayat hafalan aja baca di depan gereja, gugup, gemeter. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Sebelum Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang handal, siapa Petrus? Petrus adalah seorang nelayan yang kasar.
Dia, siapa sih yang mau kenal Petrus belum dia kenal Yesus? Gak ada. Dan ternyata waktu ikut Yesus pun dia adalah seorang pengecut karena dia ikut Yesus dari jauh. Tapi lihat baik-baik ketika Roh Kudus menguasai pikirannya, Petrus diubahkan. Kalau kita semua sementara menyaksikan batu-batu ketidakpercayaan diri dan penolakan atas panggilan Roh Kudus bagi kita untuk menjadi duta-duta Allah, pastikan kita harus mengalami pengalaman seperti Petrus yang mengizinkan batu keegoisan itu untuk digulirkan agar dia dapat dipakai untuk menjadi juru kabar yang ajaib dan luar biasa. Karena Petrus tidak akan pernah bisa melakukannya kalau Roh Kudus tidak merubah hidupnya. Jadi kalau kita semua mau dipakai menjadi duta-duta PCM di tempat di mana kita berada, gulirkan terlebih dahulu batu egois dalam hidup kita. Agar Roh Kudus dapat merubah hidup kita. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah ketika firman ini tidak berkuasa untuk menggulirkan batu kedegilan dalam hidup saya dan hidup kita semua, kita masih kerasin hati kita, batu-batu itu tidak akan pernah bisa tergulir. Kita butuh langkah iman, teman-teman. Itu sebabnya Paulus katakan, iman itu penting. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Kenapa? Karena iman bukan sesuatu yang saya lihat. Kalau iman adalah sesuatu yang saya lihat, saya bisa ukur iman itu. Dan dengan mudahnya saya akan lakukan, karena saya tahu apa yang akan terjadi di hadapan saya. Tapi karena iman itu bukan suatu hal yang saya lihat, tapi di dalam iman ada pengharapan, maka saya percaya apapun yang terjadi di hadapan saya nanti, mau itu baik, mau itu buruk, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu luar biasa bagi saya. Dan saya masih tetap percaya sama Allah saya. Karena Tuhan yang menggulirkan batu dalam perjalanan dua Maria dan Salome, Tuhan yang sama akan menggulirkan batu-batu penghalang di hadapan jalan saya. Dan hasilnya, kejutan demi kejutan akan kita rasakan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah dari hal-hal yang tidak dapat kita duga. Allah kita adalah Allah dari hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Karena masih jam 11.31 di jam saya, Yesus waktu bicara dengan orang banyak, mereka ngobrol, dengerin firman sampai malam, dan mereka lupa makan. Anak-anak PCM saya yakin jauh lebih hebat daripada orang-orang yang duduk dengan Yesus. Jadi kalau firman ini lama, saya yakin kita semua kuat, walaupun sampai malam. Ya kan? Masa kecil saya dihabiskan di 3 tempat yang berbeda. Saya lahir di Jawa, sampai dengan umur 5 tahun, keluarga membawa kami pergi ke Kalimantan, dan di Jawa, keluarga kami adalah keluarga Muslim. Bapak saya dibesarkan di pesantren, tapi sayang ajaran-ajaran itu tidak membumi di anak-anaknya. Saya sempat pergi ke masjid, tukar sandal, terus puasa, taraweh. Saya sempat melakukan, walaupun saya tidak tahu apa yang saya lakukan. No offense kalau firman ini nanti tersebar, kemudian saya dicekal, biar makin tersebar firman Tuhan. Kemudian keluarga kami pindah ke Kalimantan. Ada tulisan masa kecil di layar. Disitulah keluarga kami mengenal Kristus. Bapak saya tugas di Dinas Kesehatan, Pegawai Negeri. Dia kenal dengan pendeta Pantai Costa. Jadi tiba-tiba kami semua satu keluarga jadi Pantai Costa. Biasa, followers kan, pengikut Kristus, ikut-ikut Yesus. Jadi kalau bapak saya ke sini, ikut sini, ke situ, ikut ke situ. Di Kalimantan, menghabiskan masa kecil, baru beberapa tahun ikut Kristus di gereja Pantai Costa, bapak saya pindah tugas ke daerah kilometer 42 di Kalimantan Timur. Disitulah awal pertemuannya dengan Kristus yang lebih dalam lagi.
mungkin bisa saya katakan pertumbuhan iman ya, tapi belum kenal Advent. Sabar, pelan-pelan dulu ya. Di situ dia belajar, dan tiba-tiba saja dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri, dan kalian tahu jadi apa bapak saya? Dia sekolah jadi pendeta Pantai Kosta. Aduh, jadi bayangkan masa kecil yang sangat indah dan bahagia, mau apa saja bisa saya dapatkan. Sekarang tiba-tiba saya nggak punya apa-apa lagi, karena bapak saya pendeta. Dan kehidupan kami ditopang dari apa yang anggota-anggota bawa. Kan? Karena local church tidak sama seperti kita. Struktural. Jadi kalau persembahan, anggotanya nggak punya uang, mereka bawa babi. Saya makan babi dulu. Kan belum Advent. Makan apa saja, bergerak makan. Kalau mobil itu makanan, saya makan waktu itu mobil. Wah, semua hal dinikmati. Saya masih ingat sebelum ke pengalaman masa remaja ya. Dalam perjalanan pergi ke sekolah, semua buah-buah liar di Kalimantan. Karena perjalanan pergi ke sekolah ini 3-4 kilometer. Harus kadang kalau pagi numpang mobil proyek, atau numpang mobil apa saja, atau kadang naik ojek. Tapi kalau siang, kita harus jalan kaki. Dan inilah buah-buah yang sering kita nikmati dalam perjalanan. Indah sekali masa-masa itu. Kemudian, bapak saya memutuskan pindah rumah ke kilometer 17 di Kalimantan Timur. Tempat ini adalah tempat area lokalisasi paling terkenal di Balikpapan. Tahu arti kacau dan berantakan? Kenapa? Karena bapak saya memutuskan untuk tidak lagi jadi pendeta Pantai Kosta. Karena di tempat itu tidak ada sama sekali gereja Pantai Kosta. Hidup kami makin susah. Satu persatu, mama saya harus jual baju-baju kami. Mama saya harus tanya, Dad, baju yang ini boleh dijual? Saya bilang, boleh. Jual. Lama-lama saya lihat kok baju saya makin habis ya. Kenapa setiap hari saya cuma pakai baju yang ini, itu, ini, itu. Begitu mama saya tanya, baju ini boleh dijual? Saya bilang, no, mam, enggak, jangan, ma. Jangan dijual, saya suka baju itu. Bapak saya, kaleng bekas pahit, Coca-Cola, dipungut. Bapak saya jadi pemulung. Walaupun saya masih kecil, kelas 4 SD, tapi saya sudah bisa merasakan kesedihan yang saya alami dengan keluarga saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengalami pengalaman itu sebelum-sebelumnya. Jadi itu pengalaman yang sangat susah. Karena sudah lama tidak ke gereja, bapak saya mau jadi gereja. Karena dia pendeta kan? Kemudian tanya-tanya, di mana gereja ya? Dapatlah gereja. Tapi katanya gerejanya bukannya hari Sabtu. Nah, pasti sudah senyum-senyum gereja Advent. Pergilah bapak saya dengan adik saya yang setelah saya kedua. Mereka pergi ke gereja itu. Kok ini orang-orang aneh ya? Adik saya lebih aneh lagi. Kok nggak ada yang pakai anting-anting? Adik saya pakai anting-anting. Kok semuanya nyanyi-nyanyi lagunya sangat beda? Nggak ada anak sekolah minggu. Bapak saya lagi bingung lagi. Kenapa di dalam gereja ini ribut? Orang di sana ngomong, di sana ngomong, di sana ngomong semua. Gereja apa ini? Padahal lagi diskusi sekolah sahabat. Pulang gereja, akhirnya diputuskan. Udah, minggu depan gak usah pergi. Itu gereja-gereja aneh. Gereja apaan itu? Kebiasaan orang Advent. Kalau ada tamu, di follow up kan? Pendetanya datang, tua-tuanya datang, semuanya datang. Wah, kita pikir luar biasa ini. Gereja malaikat. Baik sekali. Berbulan-bulan lamanya dilawat, tiba-tiba ada KKR. Dan kami tidak tahu ternyata dalam perlawatan itu, bapak saya belajar Alkitab lebih sungguh-sungguh daripada yang sebelumnya. Singkat cerita, seminggu KKR dibaptis, bapak dan mama saya. Kami anak-anak ya ikut-ikut saja. Tapi justru disitulah akhirnya pengalaman dengan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Beberapa waktu kemudian bapak saya memutuskan untuk ikut program TSPM dan 1000 Missionary. Jadi oleh daerah, waktu itu dua program ini dikombine, dan kami diputuskan untuk ditempatkan di sebuah desa
desa Karangjuang di kilometer 14, tidak jauh dari tempat di mana kami tinggal. Di desa ini mayoritas orang-orang tua, mbah-mbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, di mana semua mereka tidak tahu yang namanya baca Alkitab. Jadi Alkitab hanya bisa dinikmati oleh generasi bapak-bapak dan anak-anak muda. Yang lainnya dengerin aja. Ini adalah tim dari General Conference. Ini saya nih masih kecil. Laki-laki paling kecil lah itu saya. 2 itu ada adik saya. Mama saya yang paling pojok pakai baju hijau, ya hijau gelap itu. Bapak saya di samping saya. Bukan pas di belakang, di samping saya. Ini fotonya harusnya bagus, tapi sudah dicoret-coret sama adik saya waktu kecil. Di sini pertemuan iman kami luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ini adalah foto baptisan. Bapak saya yang pakai baju ke dasi, tapi paling pojok. Putih, tapi paling pojok. 4 orang ini, ada ibu-ibu bukan di tengah-tengah. Ibu ini adalah guru ngaji di kampung situ. Anaknya adalah teman sekolah saya. Saya tidak tahu, ternyata bapak saya menggunakan saya untuk saluran penginjilan. Setiap hari saya makin dengan teman saya, namanya Toto. Ibunya guru ngaji, bapaknya adalah petani timun, petani pare, dan kacang panjang. Saya main terus di kebunnya. Bapak saya suruh saya, main aja sana sama Toto. Ternyata waktu main-main itu digunakan bapak saya untuk menginjili mama dan bapaknya Toto. Jadi anaknya main-main sama saya, senang lihat anaknya main-main, bapaknya ngobrol tentang Yesus. Jadi bapak saya kalau kemana-mana, bawa Al-Quran dan bawa Alkitab. Maka mulailah dia mengajar. Penuaian pertama, ibu guru ngaji, dibaptis. Penuaian kedua, sayangnya tidak ada fotonya, dukun, salah satu dukun di situ, dibaptis. Dukun perempuan. Sekarang, teman-teman bisa bayangkan, tidak ada lagi aktivitas setiap maghrib di langgar atau di musola-musola. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang ngajarin mereka baca Al-Quran. Karena guru ngajinya sudah masuk absen. Siapa lagi? Ketika mereka bingung, sakit, ketika mereka bingung mau naik pangkat, hidup mau lebih baik, nggak ada lagi dukun yang bisa memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena dukunnya udah pergi ke gereja. Maka disinilah letak enaknya berjalan dengan Tuhan. Wah, ini saya dengan teman-teman. Si Toto yang pakai baju orange. Saya yang pakai baju biru, agak keputih-putihan, strip-strip. Malam itu, bapak saya belum pulang dari kantor daerah di Balikpapan. Jadi hanya saya, 2 adik saya, dan ibu saya di rumah. Wah, malam itu tidak disangka hujan deras. Tapi hujannya besar-besar, jauh lebih besar daripada hujan yang biasanya terjadi. Ternyata hujan itu sanggup membuat seng rumah kami itu agak sedikit penyok ke dalam. Setelah kami tahu ternyata hujan itu adalah hujan batu. Nengok keluar, semua orang pakai obor di luar, berdiri di depan rumah, dan meneriakkan kalimat, Allah gede banget. Setelah diucapkan kalimat itu, mereka mau bakar rumah, mereka mau usir kita. Mama saya gendong 2 adik saya, karena masih kecil, gendong. Saya pegang dasar mama saya. Kita keluar lewat pintu belakang yang gelap. Kalimantan ini masih hutan. Kita nggak tahu keluar dari mana. Tiba-tiba saja kita sudah ada di rumah salah satu anggota gereja. Dan di situ kita diselamatkan. Besok paginya sudah bisa ditebak jadi apa rumah kita. Kami hanya tahu, kami selamat. Tapi bagaimana dengan bapak saya? Dan benar, begitu turun dari mikrolet, bapak saya langsung disambut dengan hangat, sebuah tendangan, pukulan, dan dibawa ke balai desa setempat. Maka di tempat inilah bapak saya diadili. Ini cerita nyata yang bapak saya ceritakan plus orang-orang saksikan kepada keluarga kami. Saat itu diputuskan mau dibunuh di situ atau keluar dari kampung. Bapak saya bilang, kasih kesempatan keluarga kami untuk keluar dari kampung ini. Mungkin itu jalan
di mana Roh Kudus bekerja, melembutkan hati orang-orang, jadi Bapak saya bisa keluar dari kerumunan orang-orang yang sudah sangat buas dan ganas. Dan yang menyakitkannya adalah, teman-teman, muka-muka orang-orang itu sangat kami kenal. Kita berbuat kasih sama mereka. Kita lakukan hal-hal kebaikan dalam hidup mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kita melakukan pelayanan mengatasnamakan kasih Tuhan, yang kita terima adalah pengkhianatan dan kesakitan. Tapi itu harus dilakukan. Dan anehnya ketika bapak saya keluar dari kerumunan orang-orang itu, dia tidak pergi cari istri anak-anaknya, dia kembali lagi ke kantor daerah. Waduh, ketika saya tahu cerita itu, saya marah sama bapak saya. Kenapa bapak tinggalin kita di rumah sendirian? Kalau bapak tahu. Bapak saya juga bingung kenapa saya harus pergi kantor daerah. Tapi malam hari itu kita semua bergumul dan berdoa agar semua hal ini bisa berakhir. Besok paginya, dua rencana harus mau dijalankan. Yang pertama, bapak saya mau jemput kami, langsung pindah dari kampung itu. Yang kedua, atau suruh orang jemput. Yang lebih memungkinkan adalah suruh orang jemput. Karena kalau bapak saya menampakkan wajahnya lagi di kampung itu, wah habis lagi kita. Tapi entah kenapa dia memutuskan, saya mau jemput istri dan anak saya. Saya mau lihat mereka. Apapun risiko yang terjadi. Dan pagi itu teman-teman, dia turun dari angkot. Tiba-tiba ada satu ojek yang nawarin dia untuk masuk ke dalam. Ojek itu orang di situ. Bapak saya kenal. Dan ojek itu mengantarkan bapak saya ke tempat di mana kami, anak-anak, istri, dan hari itu kami pergi dari kampung. Kalau bapak saya tidak punya langkah iman, dia tidak akan pernah menyaksikan batu penganiayaan itu bergulir di hadapan. 98, karena momen itu, sebelumnya, 96-97, kami dipindah tugaskan ke Tanah Grogot, perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Di mana tetangga yang paling dekat itu 200-300 meter. Jadi teman-teman saya di sana beruang, babi hutan, itu teman-teman mainnya. Jadi bayangkan kita nanam jagung di belakang, beruang rusak, babi makan, habis. Tapi pengalaman di situ justru membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak punya apa-apa. Dan berkali-kali kejutan demi kejutan Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga kami. Tahu ubi talas? Ubi talas ini tidak besar. Mungkin hanya sebesar tisu ini. Lebih panjang sedikit. Mama saya goreng tipis-tipis. Mama saya bilang, hari ini kita makan ini ya. Besok, nanti siang, malam, dan besok kita nggak tahu mau makan apa lagi. Bapak saya masih nyangkul di belakang. Datang, kami makan dengan air mata. Bapak mama saya nggak makan. Hanya kami anak-anak makan. Kami makan dengan nangis. Makan. Pengen rasanya makan satu aja. Biar nanti siang makan yang sisanya dan malam masih ada lagi. Setelah kami makan, bapak saya kembali ke belakang. Mama saya seperti biasa ceritain cerita anak-anak ya, sebagaimana orang-orang tua cerita anak-anak. Kalian tahu ada yang mengetuk pintu rumah, tapi nggak dibuka sama mama saya, karena kami bilang ada papa di luar. Setelah cerita anak-anak, mama saya buka pintu, di luar ada bak besar, ada ikan di dalam, ada susu di dalam, kebutuhan-kebutuhan kami. Kita nggak tahu siapa yang ngirim. Mungkin anggota jemaat yang jauh, tapi kita tidak tahu. Mungkin mereka menyembunyikannya. Tapi itu adalah salah satu kejutan yang Tuhan buat lagi dalam kehidupan keluarga kami. Tahun 98 akhirnya keluarga kami memutuskan pergi ke Manado. Kenapa? Karena ada orang Amerika yang baik telepon bapak saya, katanya, kamu akan saya sekolahin ke Manado ya. Wah, senang sekali. Karena sekolah pendeta ini di Unclub. Oke Pak, pergi. Pergi kami. Naik kapal Kambuna. Semua orang tahu Kambuna kan? Naik kapal. Setibanya di Manado, hari Sabat sore, kami dijemput oleh saudara salah seorang anggota jemaat yang di Kalimantan. Begitu dijemput, kami menikmati hidangan orang Manado Sabtu sore, dan sore hari itu dapat telepon dari Amerika bahwa sponsor yang mau membiayai kuliah bapak saya dan kehidupan kami di sana mendadak meninggal dunia. Wah, ini menarik ini. Tapi karena sudah kepalang tanggung, kita sudah pergi ke Manado, masa mau balik lagi?
Hidup terus berlanjut. Ini adalah ibu saya, oke. Ini foto diambil mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah kami tahu bahwa sponsor kami itu mati, meninggal dunia, kami memutuskan untuk mencari tempat persinggahan di mana kami bisa hidup. Maka di lokasi yang ditunjuk oleh ibu saya inilah kami hidup. Ini lebih bagus. Dulu tidak seperti ini, tempat di mana kami tinggal. Oke. Ini adalah belakang gereja. Ini adalah belakang gereja di salah satu gereja di Manado, di dekat Unclub. Kalau kalian pernah pergi, namanya Gereja Advent Karegesan. Jadi sebetulnya tempat ini adalah ini dia, kandang. Bukan kandang ayam, ini kandang babi. Kandang babi itu panjang sekali. Karena bertepatan di belakang gereja, gereja beli beberapa spot untuk nanti dijadikan sebagai pastori gereja. Karena kita nggak tahu, bingung tinggal di mana, bapak saya minta bertanya apakah ada tempat bagi kami supaya kami bisa tempati untuk tinggal. Mereka bilang, oh di belakang ada, tapi belum jadi, masih lama baru mau jadi. Bapak saya lihat, wah tempatnya bagus ini, karena ada skat-skatnya. Dia sudah bilang gitu, oh Dedi nanti di bagian sini, Ulan sini, Mayang sini, saya sama istri saya sini. Maksudnya adalah palungan-palungan tempat babi itu biasa main-main becek. Maka disitulah saya menghabiskan masa remaja saya di kandang babi. Nasi yang saya makan adalah nasi yang paling enak, bahkan mengalahkan nasi-nasi manapun yang pernah saya makan sampai saat ini. Kenapa? Karena ketika mama saya masak nasi dari beras, dia campur pakai singkong. Karena kita nggak punya banyak beras. Supaya nasinya terlihat banyak dan cukup untuk 5 orang, dipakein lagi sama singkong. Ikan asap yang kecil, itu dibikin agak pedas, tapi manis. Supaya kita makannya dikit-dikit. Kecapnya yang banyak. Yang penting, kita bisa makan. Dan hal yang paling menyenangkan adalah, ketika waktu sore, jam di mana kandang-kandang babi ini dibersihkan, maka rembesan-rembesan air hasil bersih-bersih kandang babi itu akan merembes ke dinding tempat di mana kami tidur. Aromanya kalau dipadukan dengan makanan yang kita makan, benar-benar sedap. Saya nggak tahu seberapa haram hidup saya saat itu karena saya tinggal di kandang babi. Tapi saya berpikir, Tuhan, kalau Yesus dilahirkan di kandang domba masih enak. Saya hidup di kandang babi. Apa yang mau saya bilang sama perempuan-perempuan yang saya suka? Karena saya sudah remaja. Kamu mau jadi pacar saya? Orang Manado, pergi sana ngana, bau babi ngana. Pergi sana kamu, bau babi loh. Apa yang bisa saya harapkan dari kehidupan tinggal di kandang babi? Tapi itu adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh oleh keluarga kami. Dan harus ada langkah iman untuk menjalaninya. Karena kalau tidak, hidup akan berakhir sampai di sana. Dan sekarang kalian bisa lihat, saya bisa berbicara di hadapan kalian semua. 2011 ayah saya meninggal. Ketika adik-adik saya masih membutuhkan biaya untuk kuliah. Tapi entah kenapa Tuhan baik sekali bekerja. Ibu saya bisa menghidupi kehidupan kami, termasuk 2 adik saya yang waktu itu masih kuliah. Tidak ada sama sekali halangan bagi kami agar kami berhenti dan meninggalkan perjalanan iman kami. Kenapa? Prinsipnya sederhana, sama seperti yang dialami oleh 2 Maria dan Salome. Ketika itu adalah hal yang harus dilakukan dengan langkah iman, maka harus dilakukan, apapun resikonya. Pelajaran terakhir, pelajaran yang sangat panjang, dan saya lihat sudah lebih dari 1 jam saya bicara. Teman-teman PCM, PCM didirikan untuk menjangkau banyak jiwa di kampus-kampus, apalagi di kampus non-Advent. Dan ini di bawah naungan gereja kita. Kadang kita gregetan sama pemimpin-pemimpin gereja yang kadang-kadang menurut kita kurang sigap, lambat dalam memberikan dukungan, dan lain sebagainya. Padahal kalau saja banyak dukungan yang diberikan sama PCM, PCM akan melakukan banyak sekali hal-hal besar dalam ruang lingkup PCM itu sendiri. Saya mau katakan ini sama kita semua. Kalau kita menunggu sebuah tugas atau uluran tangan dari orang lain,
baru kita mau bergerak, kita tidak akan pernah menyaksikan bagaimana batu-batu itu akan tergulir di hadapan PCM. Ingat kembali bagaimana sejarah gereja menulis. Ketika pergerakan pemuda itu dibentuk karena satu orang pemuda saja, Luther Warren, yang mungkin usianya masih 14 tahun saat itu. Ketika dia melihat perkumpulan pemuda misionaris Advent, ingat, pemuda misionaris Advent. Pemuda Advent diorganisir untuk menjadi misionaris-misionaris. Bukan sekedar pemuda yang suka bikin kuis tiap Sabat sore. Ya, walaupun itu penting ya. Tapi kalau Luther Warren tunggu majelis gereja, Luther Warren tunggu pendetanya, pergerakan misionaris Advent tidak akan mungkin sampai seperti sekarang ini. Kalau kita berfokus, PCM berfokus sama pergerakan pemuda misionaris Advent, meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar hidup, Yesus adalah teladan, maka kampus-kampus kita akan mengalami kebangunan rohani. Seperti Maria yang mengalami kebangunan rohani pagi-pagi benar di kubur Yesus. By the way, siapa pemilik kubur batu itu? Orang bilang pemilik kubur batu itu adalah Yusuf. Alkitab pun mencatat demikian. Pemilik kubur itu adalah Yesus. Yusuf. Kubur itu adalah kubur yang baru. Kubur itu biasanya dibuat untuk keluarga. Jadi kalau Yusuf punya kubur, maka kubur itu akan disediakan untuk keluarganya. Tapi kali itu, kubur itu diberikan Yusuf kepada Maria. Sehingga yang ada di dalam kubur itu adalah anggota keluarga Maria. Dalam hal ini, Yesus. Begitulah mekanisme pemberian hak kepada seseorang. Tadinya kubur itu adalah milik Yusuf, sekarang kubur itu adalah milik Maria. Kenapa? Karena yang ada di dalam kubur itu adalah anaknya, Yesus. Tapi tahu tidak? Tiba-tiba saja pemerintah Roma bilang begini, kubur ini milik Roma. Kenapa? Karena seluruh wilayah yang orang Yahudi tinggali itu ada di bawah pemerintahan Roma. Makanya bukanlah sebuah kebetulan ketika Alkitab menulis dalam Matius 27 ayat yang ke-66. 65-66. Pilatus berkata sama mereka, pergi, jaga kubur itu. Bukan itu saja, bukan sekedar dijaga, tapi dimetrai kubur itu, disegel. Jadi sekarang pertanyaan saya, punya siapa kubur itu? Punya Yusuf? Punya Maria? Sekarang kubur itu menjadi milik Roma. Jadi Roma klaim bahwa kubur itu miliknya, maka kubur itu disegel. This tomb belongs to Roman government. Apa sih sebetulnya pentingnya kita tahu bahwa kubur itu milik Roma? Kita semua belajar nubuatan, bukan? Kita semua belajar nubuatan di Wahyu pasal 13. Bahwa semua pemerintah-pemerintah yang muncul dalam dibalik semua kekuatan-kekuatan ini adalah setan. Jadi ketika Roma segel kubur itu, siapa yang ada di balik kekuasaan pemerintahan Roma? Setan. Sekarang pertanyaan saya, milik siapa kubur Yesus itu? Saya mau bilang, kubur itu milik setan. Nanti kita bisa debat panjang soal ini. Ketika orang bilang kubur itu milik Yusuf, milik Maria, milik Roma, tapi ingat, ketika Roma segel dan kekuasaan yang sementara berlaku, kekuasaan yang menunggangi kekuasaan itu sebetulnya di belakang adalah setan, maka sekarang setan klaim bahwa kubur itu milik mereka. Masih ingat cerita anak-anak dulu? Waktu kita dengar cerita bangsa Israel mengelilingi kota Jericho? Masih ingat bukan? Cerita ini penting. Bagaimana cara bangsa Israel merebut kota Jericho? Sederhana. Bangsa Israel merebut kota Jericho hanya dengan mengelilingi kota itu. Berapa kali keliling? 13 kali keliling. 6 hari pertama 1 kali, hari ke-7 7 kali. 13 kali keliling. Kenapa keliling? Itu adalah cara kuno ketika seseorang mau klaim bahwa itu adalah milik mereka. Kalau di kampung, saya dibesarkan di kampung. Jadi kalau ada cewek yang cantik, kita tahu di mana rumahnya, setiap hari kita akan lewat di rumahnya. 1 hari itu bisa 10 kali lewat.
Kalau ada orang yang perhatiin tingkah kita, orang langsung pikir, oh, dia ngincer cewek itu. Artinya, kalau bahasa Bataknya, kutandai kau. Cewek itu ditandai sama mereka. Bangsa Israel muterin Jericho karena satu hal. Kota Jericho akan direbut dan dikuasai oleh bangsa Israel. Sekarang mari kita baca kutipan yang berikut ini supaya kita boleh mengerti apa yang saya baca. Lihat, sekarang juru selamat, kalian lebih jago lah bahasa Inggris daripada saya. Sekarang juru selamat terbaring di kubur Yusuf yang masih baru. Dan malaikat-malaikat Allah sementara mengawasi kubur itu. Sementara pemerintah Roma pun juga mengawasi kubur batu itu. Tapi yang paling penting adalah ketika juru selamat Yesus terbaring di situ oleh karena dosa dunia, sebisa mungkin pangeran kegelapan atau setan itu dengan semua malaikat-malaikat jahatnya akan menjaga kubur itu, lihat, diseal, dimeterai, persis seperti apa yang Alkitab katakan, dimeterai. Sehingga Yesus tidak akan pergi kemana-mana. Dan mereka pastikan Yesus tetap ada di kubur itu. Sekarang perhatikan cerita ini baik-baik. Tapi katanya, yang punya sorga. Siapa yang punya sorga? Bapak di sorga. Dengan tapak, dengan langkah yang mengerikan dan dahsyat itu. Allah yang di sorga. Diikuti dengan semua malaikat-malaikatnya. Ngapain mereka? Mereka jalan keliling di kubur Yesus. Kenapa Allah di sorga jalan dengan malaikat-malaikatnya ngelilingi kubur Yesus? Sederhana. Sebagaimana dia perintahkan bangsa Israel muterin bangsa kota Jericho dan klaim bahwa Jericho itu punyanya, Allah di sorga dan malaikat-malaikatnya jalan muter kubur Yesus. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada setan yang klaim bahwa kubur itu miliknya, mau kasih tahu begini, hei setan, kamu boleh saja segel kubur itu, tapi this tomb belongs to me. Kubur ini adalah milik saya. Karena kubur itu akhirnya diklaim oleh milik Allah Bapa, itu sebabnya pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Maka ayat di Wahyu 1 ayat 18 jadi powerful. Kenapa? Yesus bilang, behold, I was dead, but now I am. Saya mati, tapi sekarang saya bangkit. Dan yang paling penting adalah Yesus bilang, saya punya kunci maut. Artinya, sekarang Yesus klaim bahwa kubur itu punya dia, bukan lagi punya Bapa yang di sorga. Kenapa? Karena Yesus punya kuncinya. Kubur adalah simbol dari maut. Tadinya kita tahu Yusuf adalah pemilik. Kemudian Yusuf serahkan kepada Maria. Roma merampas. Allah Bapa meneguhkan dan merebutnya kembali. Dan sekarang kubur itu jadi milik Yesus, termasuk dengan kuncinya. Ruangan yang saya pakai ini, saya punya kuncinya. Itu berarti saya adalah pemilik otoritas dari rumah ini. Karena saya punya kunci. Sebagaimana kalian juga sama punya. Ruangan yang kalian sementara gunakan saat ini adalah milik kalian. Kenapa? Kalian yang punya kunci. Nah, sekarang Yesus klaim dia punya kunci maut, dia punya kunci kubur. Kalau begitu, siapa yang bisa membuka semua pintu kubur itu? Hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia yang punya. Jadi kalau ada yang klaim bahwa kunci kubur itu pemiliknya ini, sorry to say, Yesus pemiliknya. Berita bagusnya adalah, kematian fisik dan kematian rohani sama saja di Alkitab. Kenapa? Karena banyak kematian fisik diakibatkan karena kematian rohani. Tapi berita baiknya adalah, sebagaimana Allah mengelilingi kubur Yesus dan klaim bahwa orang yang mati itu adalah miliknya, hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sementara ada dalam keadaan mati rohani. Dan kita bingung bagaimana cara untuk bangkit.
Sebagaimana kisah kebangkitan Yesus, kisah itu juga harus kita alami. Dan akan kita alami kalau kita izinkan Allah melakukannya. Maka Allah dengan malaikat-malaikatnya akan memagari kita dan mengelilingi kita untuk memberikan sebuah statement yang pasti kepada setan dan penghulunya. Bahwa orang ini adalah milikku. Yang jadi masalah adalah, maukah kita mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena itu butuh langkah iman. Maka sekarang, mari kita simpulkan pelajaran kita pada siang hari ini. Terlalu banyak ya pelajaran pada siang hari ini. Tapi kesimpulannya sederhana. Teman-teman PCM, Tuhan memanggil para orang-orang muda bukan untuk sebuah maksud kebetulan atau maksud biasa-biasa. Tuhan memanggil para orang-orang muda untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang powerful dan luar biasa. Kenapa? Karena mungkin orang-orang tua kita, daya juangnya, daya bertarungnya tidak sekuat mungkin orang-orang muda seperti kita yang punya kekuatan luar biasa. Jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sebuah tugas pelayanan yang suci, ingat, jangan lihat reward apa yang akan kita dapatkan. Karena sesungguhnya ada satu reward yang jauh lebih indah daripada reward yang bisa kita dapatkan di atas dunia ini. Dan itu didapat oleh Maria dan Salome. Apa rewardnya? Rewardnya adalah bertemu dengan Yesus. Siapa yang mau ketemu dengan Yesus? Ingat cerita anak-anak. Siapa mau ketemu dengan Yesus? Semua angkat tangan. Saya mau ketemu dengan Yesus. Bagaimana caranya ketemu dengan Yesus? Pagi-pagi harus pergi ke kubur Yesus. Jadi teman-teman semua, pesan pertamanya adalah jangan terlambat datang ke gereja. Sederhana kan firman ini? Kenapa? Karena Yesus akan menemui Maria dan Salome pagi-pagi. Jadi mau ketemu dengan Yesus. Walaupun yang kalian temui di gereja adalah tua-tua jemaat yang mukanya asam dan gak bersahabat, dan pendeta kalian yang menyebalkan karena suka singgung-singgung kalian soal dosa-dosa itu, ingat, yang kalian temui di gereja adalah Yesus. Apa upah datang pagi-pagi bertemu dengan Yesus? Upahnya sederhana. Pagi itu juga, Maria bertemu dengan Yesus. Maria, kata Yesus. Maria kaget. Apa kata Yesus? Assalamualaikum. Shalom. Apa arti shalom? Damai bagimu. Ada saat ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk pelayanan Tuhan, yang kita dapat cuma ucapan shalom. Ingat, sekalipun yang kita dapat hanya ucapan shalom, tapi kalau shalom itu diucapkan dari bibir Allah, dari Yesus, maka shalom itu akan menjadi obat kedamaian dari kita. Bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia, karena Yesus sendiri mengapresiasi apa yang kita lakukan. Semoga khotbah yang terlalu panjang ini boleh jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.